Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat selalu. Bagaimana kabar hari ini? Tentu saja Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Tidak terasa ya, hari ini kita sudah memasuki minggu yang keempat pembelajaran. Itu berarti kita akan membahas tema 1, subtema yang keempat, dan tentu saja pembelajaran ke-1 sampai dengan ke-6. Yang akan kita bahas adalah tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Berbicara tentang tanaman atau tumbuhan, pastilah dimanapun kita berada, kita pasti akan menjumpai tanaman atau tumbuhan. Contohnya di sekolah kita. Di sekolah kita banyak sekali terdapat tanaman hias maupun tanaman obat. Bagaimana di rumah kalian? Apakah di rumah kalian juga banyak terdapat tanaman hias? Jika di rumah kalian banyak terdapat tanaman hias, kalian harus pandai merawatnya, sehingga tumbuhan tersebut atau tanaman tersebut dapat tumbuh dengan baik. Dan kalian juga harus tahu bahwa merawat tanaman atau tumbuhan merupakan salah satu upaya untuk menjaga kelestarian alam. Lalu, apa saja ya perkembangbiakan atau pertumbuhan pada tumbuhan atau tanaman? Kita akan bahas satu persatu tentang bagaimana cara tumbuhan berkembang biak. Yuk, langsung saja kita bahas yang pertama. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Dan yang kedua adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Kita juga akan bahas satu persatu ya tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menanam biji atau melalui penyerbukan. Tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara generatif adalah mangga, jeruk, semangka, dan lain sebagainya. Berikut Ibu berikan contoh gambar bagaimana daur hidup tumbuhan semangka yang berkembang biak dengan biji. Berikutnya adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan tanpa melalui menanam biji. Dan perkembangbiakan vegetatif ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perkembangbiakan vegetatif secara alami atau dengan tanpa bantuan manusia. Lalu dengan apa saja ya perkembangbiakan secara vegetatif alami ini? Yaitu perkembangbiakan dengan tunas, tunas daun, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, dan spora. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif buatan atau dengan bantuan manusia. Lalu apa saja caranya perkembangbiakan vegetatif secara buatan ini? Caranya yang pertama adalah dengan cara mencangkok. Yang kedua dengan cara menempel. Dan yang terakhir dengan cara stek batang. Yuk kita bahas satu persatu tentang perkembangbiakan secara vegetatif alami maupun buatan. Yang pertama akan kita bahas adalah perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu dengan tunas. Tunas disebut juga tumbuhan baru yang akan tumbuh dekat dengan pohon induknya. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas adalah tanaman nanas, bambu, pisang, dan lain sebagainya. Kalian tentu tidak asing lagi kan dengan tanaman pisang ataupun bambu? Kemudian vegetatif alami yang kedua yaitu dengan tunas daun. Tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan dengan tunas daun adalah tumbuhan atau tanaman cocor bebek. Ini adalah salah satu tanaman hias. Dan tunas cocor bebek akan tumbuh di tepi daun. Jika di rumah kalian memiliki tanaman ini, bisa kalian lihat langsung ya bagaimana tunas yang akan tumbuh di tepi daun tanaman cocor bebek. Kemudian
Perkembangbiakan vegetatif alami yang ketiga yaitu dengan umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang adalah tanaman kentang dan singkong. Nah, ini adalah contohnya. Tanaman kentang kalian juga sudah pasti tahu kan? Ini sering kita konsumsi setiap hari sebagai salah satu sumber vitamin bagi tubuh kita. Kemudian yang keempat adalah perkembangbiakan vegetatif alami dengan menggunakan umbi akar. Umbi akar adalah umbi yang membesar karena berisi cadangan makanan. Contohnya adalah tanaman wortel dan singkong. Ini juga harus sering kalian konsumsi. Supaya apa? Supaya asupan gizi kalian di dalam tubuh kalian juga seimbang. Kita tahu ya, karena wortel ini mengandung vitamin A yang sangat berguna bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia. Kemudian perkembangbiakan vegetatif alami yang kelima yaitu dengan umbi lapis. Umbi lapis terbentuk karena tumpukan daun-daun yang tersusun secara rapih dan rapat. Contohnya adalah tanaman bawang dan bakung. Kalian tentu tidak asing lagi dengan bawang. Bisa kalian lihat langsung ya di dapur ibu kalian. Kalian bisa lihat dengan cara memotongnya. Dilihat di situ bahwa di tengah-tengah bawang tersebut terdapat lapisan-lapisan umbinya. Nah, itulah yang disebut umbi lapis. Dan perkembangbiakan vegetatif alami yang terakhir yaitu dengan spora. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora contohnya adalah tumbuhan lumut dan paku-pakuan. Ini adalah salah satu contoh tumbuhan paku-pakuan dengan spora-sporanya. Kalian juga bisa melihat lebih dekat lagi bagaimana bentuk spora. Nah, inilah bentuk spora jika dilihat dari dekat. Kita sudah membahas tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Sekarang kita akan bahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan atau dengan bantuan manusia. Yang pertama adalah dengan cara mencangkok. Mencangkok adalah perkembangbiakan dengan cara mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah agar tumbuh akar pada bagian tersebut. Tumbuhan yang dicangkok, ingat ya, harus memiliki batang seperti pohon mangga, rambutan, nangka, dan tumbuhan yang memiliki batang lainnya. Di sini diberikan contoh bagaimana cara mencangkok yang benar. Kemudian, vegetatif buatan yang kedua adalah dengan cara stek. Stek adalah perkembangbiakan dengan cara memotong bagian tumbuhan, kemudian ditanam langsung ke tanah. Contohnya, tanaman yang dapat berkembangbiakan dengan cara vegetatif buatan adalah tanaman singkong. Nah, beginilah langkah-langkah bagaimana cara menyetek batang tumbuhan. Vegetatif buatan yang ketiga atau yang terakhir adalah dengan cara menempel. Menempel adalah perkembangbiakan tanaman dengan cara menempelkan tunas baru pada batang lain tumbuhan yang masih sejenis. Ingat ya, harus sejenis ya, tidak boleh berbeda jenis. Contohnya adalah tanaman mangga, rambutan, dan tanaman yang sejenis lainnya. Nah, ini adalah langkah-langkah bagaimana cara menempel pada batang atau pohon tumbuhan. Kalau tadi kita sudah membahas tentang bagaimana tumbuhan berkembang biak dan tumbuh, kali ini kita akan membahas tentang bagian-bagian dari tumbuhan. Kalian sudah pasti tahu ya, apa saja sih bagian-bagian dari tumbuhan. Selain ada akar dan batang, tumbuhan juga memiliki bunga. Tentu saja, bunga ini adalah bagian paling indah pada sebuah tumbuhan. Karena bentuknya dan warnanya yang sangat indah, tentu saja bunga ini banyak sekali memiliki manfaat. Dan bunga terkadang dijadikan sebuah simbol bagi sebuah negara. Seperti Indonesia, Indonesia juga menjadikan beberapa bunga sebagai bunga nasionalnya. Yang pertama,
bunga nasional Indonesia adalah bunga anggrek bulan atau disebut juga dengan sebutan puspa pesona karena warna dan bentuknya yang sangat mempesona. Yang kedua adalah bunga melati putih atau yang bisa disebut dengan puspa bangsa. Dan bunga nasional yang ketiga adalah bunga bangkai atau dengan nama latin Rafflesia arnoldi dan sebutan puspalangka. Mengapa disebut puspalangka? Karena Rafflesia arnoldi ini adalah salah satu bunga langka yang tumbuh di Indonesia. Rafflesia arnoldi tidak dapat tumbuh di sembarang tempat. Maka dari itu, Rafflesia arnoldi disebut juga sebagai puspalangka. Sekarang kita akan membahas tentang apa saja ya manfaat bunga dengan segala keindahannya. Tentu saja karena bentuk dan warna bunga yang sangat indah, bunga bermanfaat memperindah kebun atau taman yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, bunga juga dapat mempercantik ruangan. Tentu saja yang dapat mempercantik ruangan ini adalah tanaman hias yang memiliki bunga yang sangat indah juga. Dan yang terakhir, bunga juga dapat digunakan sebagai ungkapan rasa sukacita dan duka cita. Jika tadi kita sudah membahas tentang bunga, maka kita akan melanjutkan pembahasan tentang bagian tumbuh yang lainnya. Bagian tumbuhan lainnya yang akan kita bahas adalah daun. Ya, jika kalian melihat judulnya, membuat mozaik, pasti Ibu yakin kalian sudah memikirkan beberapa hal tentang mozaik dengan menggunakan daun. Betul sekali, daun adalah bagian terpenting pada sebuah tumbuhan atau tanaman. Karena pada daun inilah terdapat stomata, alat pernapasan tumbuhan. Masih ingat kan materi di subtema 1? Nah, jika tumbuhan memiliki daun yang kering, daun-daun ini pun juga masih bermanfaat loh, bukan berarti jika sudah kering tidak dapat digunakan lagi. Ya, betul sekali. Daun-daun yang kering ini juga dapat digunakan untuk membuat hiasan mozaik. Bagaimana ya langkah-langkah membuat mozaik dari daun kering? Yang pertama adalah kalian bisa mengumpulkan daun-daun kering yang ada di sekitar lingkungan kalian. Kemudian setelah kalian kumpulkan daun-daun kering tersebut, kalian dapat membersihkannya dan kemudian merobeknya menjadi bagian-bagian kecil dengan menggunakan tangan ataupun gunting. Kemudian setelah kalian robek daun tersebut, kalian bisa menempelkannya pada gambar yang sudah kalian buat dan nantinya akan membentuk sebuah pola mozaik yang sangat indah. Nah, beginilah cara atau langkah-langkah membuat mozaik. Untuk cara membuat mozaik tadi bisa langsung kalian praktekkan ya di rumah. Nah, kalian juga bisa menggunakan daun apa saja, tapi ingat, harus daun yang kering. Jika daun yang basah, maka warnanya juga akan kurang indah karena daun yang masih basah itu tentu saja masih menempel pada tumbuhan. Kita memanfaatkan sampah atau tanaman atau tumbuhan yang sudah kering. Baiklah anak-anak, itu tadi pembahasan materi tema 1 subtema yang keempat tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ingat selalu ya untuk tetap semangat belajar. Selalu patuhi nasihat kedua orang tua kalian. Dan selalu patuhi protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker jika berada di luar rumah, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, jauhi kerumunan dan menjaga jarak. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Dan salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa di tema 2. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.